مخلصا له الدين. Dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini peringatan untuk kita semua dalam rangka momentum 1 Muharram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah umat Islam setiap diri mempersiapkan bekal apa yang sudah kita siapkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dalam menyongsong hari esok. Oleh sebab itulah kata para ulama, dunia ini bukan tempat tinggal sebenarnya, tetapi tempat meninggal dunia. Tempat apa? Tempat meninggal dunia. Mari sholat di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Jangan ngeyel, mumpung kita masih hidup ini. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat mengetahui apa-apa yang kita amalkan. Oleh sebab itulah satu di antara amal yang bisa memasukkan kita, satu di antaranya adalah ba'da sholat wajib, kita dianjurkan untuk wirid. Allahumma lantas jalan, jangan sampai lantas jalan terus. Tapi Allahumma angtas salam. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan. Wa minkas salam, dan keselamatan dari kamu. Satu di antaranya, kata para ulama, siapa yang mendawamkan satu surah saja dari Al-Quran, contohnya surat Al-Kursi, maka tidak ada alasan, maka tidak akan ada penghalang kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Baca ayat kursi saja, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi ma syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dengan keyakinan dan dawam yang kita lakukan setiap ba'da sholat, kata para nabi, kata para ulama, tidak ada satupun yang menjadi penghalang batalnya dia, gagalnya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan satu ayat saja. Kebayang kalau kita setiap bulan itu menghatamkan Quran yang berapa? 6.632 ayat. Satu ayat saja bisa menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kita dawam membaca surat ayat kursi tadi itu. Ya. Bukan ayat kursi itulah yang memasukkan kita itu. Dengan membaca ayat kursi itulah munculnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tidak tega memasukkan kita ke dalam neraka kecuali hanya dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, kenapa duduk di sini? Hadisnya jelas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang duduknya karena mencari ilmu, barang siapa yang berdirinya karena mencari ilmu, barang siapa yang berjalannya karena mencari ilmu, barang siapa yang meleknya karena mencari ilmu, ya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan bagi orang itu jalan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya kita mencari ilmu. Kata Al-Quran, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Berbeda, Pak. Hal yastawil ladhi absor wal a'ma. Samakah orang yang bisa melek, bisa melihat dengan orang yang tidak bisa melihat? Ini awal bulan Juli kemarin itu viral ya. Ada seorang bocah usia 17 tahun, namanya
siapa? Putri Aryani. Lahir dalam keadaan prematur, buta. Kemudian ikut ajang pencarian bakat di Amerika. Ya, dalam keadaan posisi buta, usia 17 tahun. Kemudian sampai mendapatkan hadiah kurang lebih berapa itu? 7 triliun ya, kalau tidak salah itu. Kemudian saya baca terjemah dari lagu itu, karena lagu itu diciptakan oleh dia sendiri secara orisinal kan. Kata dia, bergaullah dengan siapa saja, bergaullah apa adanya, bukan karena ada apanya. Beramar solehlah kapan saja, di mana saja, sampai Tuhan mengatakan, sampai Allah mengatakan, saatnya kamu pulang. Umur kita bagaikan tumpukan gunung es. Lama-lama gunung es itu dipakai atau tidak bakal mencair. Artinya umur kita dipakai nonton TV habis, dipakai ngaji habis, dipakai nonton sepak bola habis, dipakai olahraga habis, dipakai bisnis habis. Pertanyaannya, umur kita mau dipakai untuk apa? Ini mohon maaf, saya berulang-ulang melihat video itu, kemudian saya menerjemahkannya itu, ada terjemahannya itu ya gitu. Sampai saya bisa menghatamkan Quran 12 jam setengah setiap hari itu. Kenapa demikian? Bahasa premannya itu, ya Allah, kita jangankan dibandingkan dengan Nabi, dengan para sahabat Nabi. Dengan bocah usia 17 tahun saja, dalam usia 17 tahun bisa menciptakan lagu yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif, ya, dalam keadaan buta, tetapi tidak ada keluh kesah. Dalam keadaan matanya buta, sementara kita dalam keadaan melek, hidup dalam keadaan tadi itu ya, banyak lupa dirinya gitu. Itu walaupun ada selingannya, dipakai makan dulu, pakai istirahat dulu gitu ya. Itulah kapanpun dimanapun kita menjadikan siapapun yang lebih baik iman dan kadar amal solehnya lebih baik, maka itu jadikan guru kita, walaupun anak itu adalah bocah usia 17 tahun, sementara saya sudah 49 tahun. Khudil af walau min fahbil bahaim, ambil ilmu itu walaupun datangnya dari mulut seekor domba, apalagi mulut seekor manusia, seekor ustadz, seorang mubalik, seorang kiai dan seorang guru dan sebagainya. Itu. Momentum Muharram itu diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam keadaan sakit kemarin saya hari Senin, hari Rabu, Kamis dijemput oleh teman untuk hadir 1 Muharram di pesantren Miftahul Huda ya. Eyangnya Pak Gubernur itu, wakil gubernur itu. Alhamdulillah yang hadir kurang lebih sekitar 8.000 jemaah waktu itu. Ini luar biasa ya, mengguar tentang makna Muharram. Ya. Jadi Nabi lahir di kota Mekah di usia 15 tahun, di usia 9 tahun sudah menjadi penggembala domba. Di usia 12 tahun Nabi sudah berhasil menjadi pengusaha ekspor impor. Di usia 25 tahun Nabi sudah berhasil menjadi orang yang kaya raya. Di usia 25 tahun itulah Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Siapakah Siti Khadijah? Itu adalah seorang janda kaya raya yang memiliki kekayaan 1/3 kekayaan kota Mekah itu dimiliki oleh Siti Khadijah. Disebut dengan Khadijatul Kubra. Jadi 1/3 kekayaan kota Bandung, ini kota Mekah, bukan kota Bandung lagi, ini kota internasional, kota terpadat, kota tersibuk sedunia itu adalah kota Mekah dan kota Madinah. Kenapa? Karena seluruh manusia di muka dunia, di muka bumi itu pada datang ke sana. Kemudian Nabi melakukan dakwah fardiyah, dakwah untuk diri pribadi, kemudian dakwah nafsiyah
mengajak teman sekasur, sedapur, sesumur, dan sekampung itu. Kemudian dakwah fi'ah, dakwah untuk kelompok-kelompok kecil. Mendakwah. Siapa orang yang pertama masuk Islam dari golongan perempuan adalah Khadijatul Kubro, istri tercintanya. Dari kalangan orang tuanya adalah Abu Bakar. Dari golongan pemudanya adalah Sayyidina Ali. Maka kata Nabi, ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Akulah gudangnya ilmu, wa Ali babuha, dan pintu untuk membuka ilmu itu adalah Sayyidina Ali. Singkat cerita, dakwah fi'ah ini menghadapi banyak kendala yang mengakibatkan Rasul mau dibunuh oleh orang-orang kufar pada waktu itu. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah hijrah ke Taif. Kalau suasana Taif itu persis seperti kita di sini ya. Panasnya itu tidak seperti Mekah. Kalau Mekah kemarin sampai 47 derajat Celcius. Ya pokoknya luar biasa. Sebelum Nabi sampai di kota Taif, muncullah delegasi dari orang-orang kufar. Kalau ada manusia bernama Fulan bin Fulan, Muhammad bin Fulan, sebagai penyebar agama baru, maka usirlah. Kalau perlu bunuh saja. Ya. Jadi Nabi ketika hijrah menyebarkan Islam dari Mekah ke Taif ini, maka Nabi dilempar dengan kotoran unta dan Nabi dilempar dengan batu sampai keningnya bercucuran darah. Datanglah malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, aku dapat perintah dari Allah agar gunung Taif ini akan aku timpahkan untuk menghancurkan orang-orang yang telah mengusirmu dan menghinamu serta melemparmu dengan kotoran dan batu itu." Apa kata Nabi? Tidak usah. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk, fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti apa-apa tentang dakwah ini. Dilanjutkan oleh Nabi, kenapa aku menolak tawaran dari Jibril pada waktu itu? Aku berharap suatu saat nanti anak mereka masuk Islam, cucu mereka masuk Islam, cicit mereka masuk Islam, dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Singkat cerita, turunlah surat Al-Asr itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tatkala datang pertolongan dari Allah wal fath dan kemenangan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhulun. Kalian bakal melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitana sunna fi dinillahi afwaja. Secara bergelombong-gelombong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bertasbihlah dengan menyebut Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti hari ini Islam di Eropa, di Amerika hari ini menjadi satu-satunya agama primadona. Bahkan baru beberapa minggu kemarin itu di Spanyol saja dulu pusat peradaban Kristen, ya. Sekarang itu organisasi Muhammadiyah itu sudah membeli gereja yang bangkrut seharga 45 miliar. Dari gereja sekarang berubah menjadi pusat penyebaran agama Islam di pusat kota Spanyolnya langsung itu. Ini luar biasa. Kalau orang-orang non muslim saya sekarang sudah luar biasa menjadikan Islam sebagai agama primadona, masa iya orang permata biru imannya harus kendor kan gitu oleh orang-orang di mana mayoritas adalah non muslim kan gitu. Perpindahan dari Mekah ke Madinah Rasulullah SAW, maka Rasulullah sebelum berangkat ke Madinah itu berada di Gua Thur.
Gua Hasur itu kurang lebih sekitar, kalau dari Haram itu sekitar 7 kilo ya. Ada gua itu naik ke atas. Siapa yang menemaninya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang-orang kufar, 12 orang tokoh kufar berkelompok dan bermusyawarah untuk membunuh Rasulullah Muhammad SAW, maka tempat tidur Rasulullah SAW itu ditempati oleh Sayyidina Ali. Betapa cintanya Sayyidina Ali sampai berani mengorbankan nyawanya. Disitulah kita lihat surah Yasin ayat 19. Rasulullah keluar dari rumah itu dengan membaca waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah menjadikan dinding di depan dan di belakang mereka. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, sehingga mereka tidur lelap, la yubsirun, tidak melihat keluarnya Nabi Muhammad SAW dari rumahnya itu. Begitu sudah siang, lalu orang-orang kufar baru sadar dari bangun sadar dari tidurnya itu, ternyata rumah Rasulullah itu sudah kosong. Kalaupun ada yang ada di ranjang di depannya itu adalah ternyata bukan Rasulullah, melainkan Sayyidina Ali. Berapa banyak perjalanan dari Mekah ke Madinah? Kurang lebih sekitar 450 meter. Sekitar 450 kilo Bapak-bapak sekalian. Bayangkan. Nabi berjalan, diusir dari kampung halamannya, berjalan dari Mekah ke Madinah, dalam terik matahari yang sangat luar biasa. Ya. Orang Indonesia baru 1 jam saja sudah berkelimbangan tumbang di jalan gitu, bahkan meninggal dunia gitu. Seperti yang saya saksikan beberapa minggu yang lalu itu dalam perjalanan puncak haji itu. Rasulullah berjalan dari Mekah ke Madinah dalam keadaan terik matahari yang sangat luar biasa. Itulah disambut oleh kelompok muhajirin. Disambut oleh kelompok Al-Ansor. Ya. Jadi umat Islam yang hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah disebut dengan muhajirin. Orang-orang Islam yang berada di Madinah disebut dengan kelompok Al-Ansor. Maka tidak sedikit di antara kita adalah nama masjid yang menggunakan Al-Muhajirin. Yang di kota Bandung dan Jawa Barat itu ada ratusan bahkan ribuan namanya Masjid Al-Muhajirin, Masjid Al-Ansor dan sebagainya. Itu diambil dari perjalanan hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan hijrah secara makaniyah. Ya, hijrah secara tempat. Ya. Kita pun di sini adalah orang-orang muhajirin ini. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita yang ada di sini adalah lahir asli di Permata Biru ini, nggak ada. Dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Garut, dari Tasik. Kalau Tasik berarti turunan raja, rajanya Raja Polah kan gitu ya. Kalau dari Sumedang turunan raja juga, rajanya Raja Dharma Raja kan gitu ya. Kalau dari Garut turunan raja juga, Raja apa? Pak Agus. Ya. Wana Raja. Kalau Pak Agus dari kota Bandung berarti turunan raja, rajana Raja Wali kan gitu. Ada jalan Raja Wali. Kalau dari Bandung Barat turun raja juga, rajanya Raja Mandala. Dan alhamdulillah saya ini berada di tengah-tengah jamaah turunan raja, Raja Polah, Raja Mandala, Dharma Raja, Raja Wali, dan raja-raja yang ada di Indonesia di Jawa Barat. Terima kasih turunan raja berada di tengah-tengah masjid mukhlisina lahuddin. Mudah-mudahan reuni kita di tempat ini, ketika kita meninggal nanti kita bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hijrah secara makaniyah. Di samping kita secara hijrah secara makaniyah, ada juga hijrah secara maknawiyah. Fisiknya tidak pindah, ada di sini. Tetapi pribadinya hijrah. Setidaknya kata para ulama ada 3. Pertama, hijrah
secara maknawiyah namanya hijrah bi'i'tiqadiyah. Apa i'tiqadi kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Maka kata Nabi, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Ketika banyak kebutuhan, ketika kita banyak hajat, yang harus kita banyak lakukan adalah perbanyak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beranjak dari tempat lain apalagi nanya pada paranormal dan orang-orang pintar seperti itu. Ya, kan itu. Dulu waktu saya belum tahu, pernah juga kan gitu, suka diajak yuk orang ke Abah Anu gitu kan, supaya begini. Pikir-pikir ya lebih baik kita jadi dukun hari ini, duduk dan tekun baca Quran. Ya, jadi dukun atau perbanyak sholat. I'tiqadiyah. Jadi Allah menawarkan kepada kita, man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bahkan kemarin itu ada penelitian di Amerika itu. Rata-rata 7 keajaiban dunia. Menara Eiffel, Candi Borobudur. Apalagi itu? Menara Pisa dan sebagainya. Tetapi hari ini ternyata keajaiban dunia itu bergeser dari yang kita sebutkan secara historis tadi itu. Apa keajaiban dunia? Kata anak itu sampai cengang kita. Keajaiban dunia itu kita Allah takdirkan bisa ngomong. Bisa melihat. Bisa mendengar. Bisa merasa. Bisa duduk. Bisa berjalan. Nah, yang selama ini kita tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah keajaiban-keajaiban dunia. Gitu. Karena yang kita pikirkan hidup di dunia kaya raya, mati masuk surga kan. Oleh sebab itulah tidak ada satupun anugerah dari Allah yang tidak berbentuk rizki. Bisa duduk di sini adalah rizki. Bisa sholat berjamaah, rizki. Bisa sodako, rizki. Bisa menafkahi anak istri, rizki. Bisa usaha, rizki. Bisa usaha apalagi menguntungkan adalah rizki. Tidak ada satupun anugerah dari Allah yang tidak berbentuk rizki. Saya kenal Bu Retno itu, ibu angkatnya itu Pak Dede Yusuf. Beliau itu tiap 10 menit sekali harus minum. Karena darah putihnya itu, darah merahnya itu dimakan oleh darah putih. Jadi kalau diminum, kalau tidak minum itu akan mengakibatkan kematian. Tapi kalau sodakohnya datang ke masjid 80 juta, 200 juta. Itu rata-rata milik dia punya rumah itu seharga 250 miliar. Ada kurang lebih 10 rumahnya. Tapi ujiannya tadi, ya. Jadi apa? Ini apa namanya? Acainya kalau bahasa kita itunya. Air liurnya itu tidak ada di lidahnya itu. Padahal kekayaannya sampai luar biasa. Sampai pembantu mengatakan, kalaupun harus meninggal lebih dulu, saya ajalah sebagai pembantunya. Ibu ini banyak sekali dibutuhkan oleh umat, walaupun dalam keadaan sakit. Maka dalam Islam itu kita dianjurkan ada dua perbuatan di mana kita boleh iri kepada orang itu. Satu, melihat orang pintar dengan kepintarannya itu dia rajin mengamalkan ilmunya. Iri, hayang seperti itu. Kedua, melihat orang kaya dengan kekayaannya siang maupun malam dia kelihatan maupun tidak kelihatan, zahir maupun batin dia menginfakkan, mensodakohkan hartanya. Kita harus iri melihat orang itu. Melihat orang kaya yang dermawan, melihat orang yang berilmu, rajin mengamalkan ilmunya. Kepada Qarun, kepada Fir'aun, kepada Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun kaya raya, kita tidak harus iri.
Karena mereka adalah penghuni neraka semua, kan gitu. Walaupun kaya raya. Sampai Firaun dengan kekayaannya itu, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Maka setiap hari Jumat kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mati kecuali matinya membawa iman dan Islam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makna yang kedua adalah bimakna hijrah secara fikriyah. Makna hijrah secara fikriyah itu adalah hijrah secara pola pikir. Ya. Pola pikir itu tidak pernah gengsi meminta maaf apabila kita salah dan tidak pernah merasa turun harga derajat kita apabila kita dikritik oleh orang lain. Karena kewajiban kita adalah tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Aku yang dulu bukanku yang sekarang. Ya. Piraku rek kitu wae. Umur teh sekarang sudah tua tadi. Umur kita persis seperti gunung es. Dipakai atau tidak dipakai, gunung es itu akan mencair. Dipakai ngalamun habis, dipakai ribut habis, dipakai pasrah habis, dipakai amal soleh habis. Pertanyaannya, mau dihabiskan untuk apa umur kita? Ya. Oleh sebab itulah kalimat bijaksana adalah kulit kita semakin hari semakin tua. Kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia. Oleh sebab itulah para ulama mewasiatkan kepada kita. Jika kita sebagai manusia biasa hari ini melihat ada pejabat yang lebih tinggi derajat daripada kita, kemudian kita nyempod itu merasa harga diri rendah, dan melihat orang kaya dengan kekayaan itu kita jadi nggak percaya diri gitu kan, rendah diri gitu kan, maka sepertiga iman kita itu hilang. Ya. Tapi kayak orang kaya gitu kan, tapi orang dodongkoan gitu, juragan, apunten, abdi gitu kan, sampai posisi sujud gitu kan, lihat orang kaya itu. Kenapa kita seperti itu? Karena kita melihat kekayaannya. Kenapa kita seperti itu? Karena kita menyembah jabatannya itu. Makanya saya mengatakan bahwa jabatan itu hanyalah kemuliaan tempelan. Setuju tuh Bapak-bapak? Jabatan itu adalah kekayaan tempelan. Tos teu nempel deui mah teu dihargaan ku jalma. Bukti. Tahun 2000 saya jadi masih mahasiswa, saya nikah. Saya pernah ngaji di depan Pak Nuryana, waktu Pak Nuryana jadi gubernur Jawa Barat, di jalan Banda Geraha Pos lantai 7. Hari jadi Kejaksaan Tinggi ke-35 pada waktu itu. Saya oleh Pak Kang Ade Rahaya harus ngaji. Mau baliknya Agim, gubernurnya Pak Nuryana. Beberapa tahun kemudian,
ya, setelah beliau tidak lagi jadi gubernur gitu, 10 tahun kemudian kita ketemu dengan Pak Nuriana itu di stasiun gitu kan. Assalamualaikum. Salam. Damang Pak Gubernur gitu. Nangis dia. Nangis nak. Saking ku bangga, bunga ada rakyat yang menegur dia. Aduh, saha nami teh. Muni bingah cenah abdi anu naros ka abdi gitu kan. Abdi tos teh jadi gubernur mah tara anu naros ka abdi. Allah. Padahal dulu waktu jadi gubernur ada poridernya, ada sekpri, ada ajudan, ada naon lagi lah. Bukan mah kita mau gubernur paling 3 bulan karak nyampe kan. Itulah saya katakan, jadi kalau Bapak Ibu sekalian ditakdirkan jadi pejabat, jangan sombong dengan jabatannya itu. Ya. Maka Umar bin Khattab ketika terpilih sebagai khalifah kan Umar bin Khattab sampai tidur di bawah pohon kurma. Bahkan rakyatnya tidak mengetahui bahwa itu seorang khalifah, seorang raja. Saking apa? Saking tawadunya, saking sederhananya seorang Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah mempertontonkan aib dan keburukanku di hadapan manusia. Sehingga ketika aku meninggal nanti hanya kebaikanlah yang tampak." Coba, edan kan ya? Kita mah kalau keburukan kita ketahuan oleh orang lain langsung telekompre. Ya, klarifikasi bahwa tidak seperti itu dan sebagainya. Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah mempertontonkan keburukanku, aibku, dosa-dosaku di hadapan manusia. Sehingga ketika aku meninggal nanti hanya kebaikanlah yang nampak kepada." Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa rahman. Allahumma dzakirna نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sekian dan demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.